Shalom Horas. Tema kita diambil dari Filipi 2 ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Dengan ini hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Saya Meklofut Sakyositio dari HKBP Palembang dengan judul storytelling Rasul Paulus. Berbicara tentang Rasul Paulus, sebaiknya kita lihat latar belakang kehidupannya ketika ia masih Saulus. Siapa Saulus dan seperti apa kehidupannya? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Saulus adalah seorang yang berhati keji. Ia sangat benci jemaat Tuhan. Saulus sering masuk dan ke rumah-rumah untuk mencari jemaat Tuhan, baik laki maupun perempuan. Mereka akan diseret dan dipenjara sehingga jemaat Tuhan sangat ketakutan. Karena itu mereka memilih untuk berpencar dan sering berpindah-pindah. Untuk memperbesar kekuasaannya, Saulus meminta kuasa pada imam besar dengan tujuan memburu dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dipenjarakan. Hanya saja Saulus punya rencana. Tuhanlah yang menentukan. Ketika akan memasuki Damsyik, keajaiban terjadi, yaitu munculnya cahaya dari langit dan mengelilingi Saulus. Dan terdengar suara, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau?" "Tuhan," jawab Saulus, "akulah Yesus yang kau aniaya itu." Dan Tuhan pun menyuruhnya agar pergi ke Damsyik. Apa yang terjadi? Saulus tidak bisa melihat, buta. Orang-orang pun menuntunnya. Selama 3 hari ia tidak makan dan minum. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Rencana Tuhan atas Saulus dimulai ketika Saulus masih buta. Tuhan mengutus Ananias untuk menyembuhkannya dan ia pun kembali bisa melihat. Kemudian Saulus dibaptis dan mulai bekerja untuk Tuhan seperti yang Tuhan rencanakan, dan semuanya dimulai dari kota Damsyik di mana ia bertobat. Pelayanan Saulus sebagai hamba Tuhan baru saja dimulai. Orang-orang kebingungan melihat apa yang mereka saksikan. Saulus tampil dan berbicara tentang keselamatan dan penebusan dosa. Mereka akan bertanya satu sama lain, apakah dia benar adalah Saulus yang kita kenal selama ini? Sungguh tidak bisa dipercaya. Coba ada orang Batak di antara mereka, pastilah akan mengatakan, "Ayo lu cepat, aidang si Saulus perjalanan ini, amangu tahe, masuk apun." Melihat apa yang terjadi dan apa yang dilakukan Saulus, orang-orang Yahudi berencana membunuhnya. Saulus tahu itu, dan pada malam hari ia dibantu melarikan diri lewat tembok. Ia melarikan diri ke Yerusalem. Bayangkan, ia berada di Yerusalem, tempat di mana sebelumnya ia menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bukannya senang, justru orang-orang percaya itu ketakutan karena mengingat kekejaman Saulus. Mungkin mereka lupa, nothing is impossible, tak ada yang tidak mungkin. Tetapi Barnabas, pelayan Tuhan, mengatakan apa yang telah terjadi dan menerimanya untuk tinggal di rumahnya. Ayat yang mengisahkan perubahan nama Saulus menjadi Paulus, Kisah Para Rasul 13 ayat 9. Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Jadi jangan bingung jika di atas kita berbicara tentang Saulus. Berikutnya, nama Saulus akan diganti dengan Paulus sejak ia berada di Siprus. Baik Saulus maupun Paulus adalah orang yang sama. Apa yang menarik dari Paulus? Jawabannya adalah perjalanan misionaris Paulus. Seperti yang disebutkan di atas bahwa Tuhan punya rencana atas Paulus. Dalam kehidupan barunya sebagai seorang misionaris, Paulus berkeliling kota, baik itu Asia maupun Eropa, di antaranya Gaza, Yerusalem, Yope, Damsyik, Antioquia, Siprus, Efesus,
Troas, Filipi, Athena, Korintus, Tesalonika, Berea, Makedonia, Malta, Roma, dan yang lain. Paulus memasuki rumah-rumah kepada orang Yahudi, artinya bukan Yahudi, untuk menyampaikan firman Tuhan. Dalam perjalanan misionarisnya, Paulus ditemani oleh teman-teman lainnya, seperti Barnabas, Yohanes, Silas, dan yang lainnya. Berpindah-pindah tempat, perjalanan jauh, banyak tantangannya, penderitaan dan sukacita menjadi bagian sehari-hari. Karena banyak yang membenci, Paulus dan teman-teman saling diusir, dipukuli, dipenjara, bahkan akan dibunuh. Kekuatan iman adalah jawaban dari cobaan yang mereka hadapi. Mereka yakin akan penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu bersama mereka dan diselamatkan. Demikian juga jemaat-jemaat Tuhan yang di kota atau tempat lain juga mengalami hal yang sama. Untuk itu, Paulus menemui mereka atau mengirimkan surat pada mereka agar mereka tetap kuat. Tentu kita tahu surat-surat Rasul Paulus. Contoh, Korintus 13 ayat 11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih akan menyertai kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan Tuhan kasihi. Artinya adalah bagaimana pelayan atau jemaat Tuhan berpikiran yang sama, bersatu hati untuk mencapai tujuan yang sama. Ikatan kasih menjadi dasar kerinduan kita. Songon hatana batak, satahi saluan mahita, asasada hita, tujolon bata, jala duduk musik, dos dohata, saya saat nasa napinaksita, aidos nirohado, sibai nasa. Kalau kita sudah sehati, capailah keinginan kita. Dengan demikian, sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan janjikan akan digenapi.